Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita sesungguhnya sangat mendambakan memiliki anak dan keturunan yang saleh dan salihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita beberapa untayan doa di dalam Al-Quran, doa-doa yang sangat indah. Di antara doa itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak dan keturunan yang menjadi penyejuk hati bagi kami, dan jadikanlah kami pada suatu saat pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semua kita mendambakan generasi kita adalah generasi yang terbaik. Al-Quran menyebutkan itu dengan kalimat zuriyatan thayyibatan dalam surah Ali Imran ayat 38. Generasi yang cerdas intelektualnya, generasi yang cerdas secara spiritualnya, generasi yang sehat secara fisiknya dan sehat juga secara ruhaninya. Adalah tidak mudah pada hari ini untuk mewujudkan generasi-generasi yang terbaik, generasi yang kita banggakan untuk masa depan. Apalagi pada hari ini, generasi bangsa kita sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat berat dan luar biasa. Banyak sekali pada hari ini tantangan yang bisa melunturkan dan menghilangkan nilai-nilai kemuliaan pada diri generasi bangsa kita. Bahkan kita juga menghadapi itu. Kita dihadapkan pada tantangan minuman keras yang beredar di mana-mana. Kita dihadapkan pada tantangan narkoba dan apapun jenisnya yang ada di mana saja. Bahkan kita dihadapkan pada kejahatan-kejahatan pergaulan bebas, free sex dan sebagainya. Bahkan generasi bangsa hari ini, mereka juga dihadapkan pada kejahatan masif, geng motor, perampokan, pencurian, dan sebagainya. Bahkan judi dalam berbagai macam bentuk, sampai kepada menggunakan media-media online dan sebagainya. Sangat berat tugas kita hari ini sebagai orang tua. Bagaimana mewujudkan generasi-generasi yang bermartabat, generasi yang beriman, generasi yang menjadi penyejuk hati. Ini tanggung jawab bagi kita semua yang tidak boleh kita abaikan pada hari ini. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah-sunnah An-Nabawiyah, Nabi SAW pun ingatkan kita betapa sejatinya dalam keluarga kita, bagian merupakan bagian terkecil daripada negara. Itulah rumah tangga kita. Dan di sanalah anak kita, generasi bangsa, memulai mendapatkan proses pembelajaran. Maka kita, ayah dan ibunya, adalah suri tauladan yang terbaik bagi generasi bangsa kita. Alangkah indahnya dalam rumah tangga, kita sudah hidupkan sholat berjamaah. Kita bisa membangunkan keluarga untuk sholat di tepian malam. Kita hidupkan tadarus Quran, saling membaca, mengajari dan mempelajari, dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan kita bisa menghidupkan makan berjamaah bersama keluarga, sehingga terbangun ikatan hati yang sangat erat, sehingga keluarga itu bagaikan satu tubuh. Mereka saling ingin memberikan rasa bahagia, tidak saja ingin dibahagiakan, saling perhatian dalam suka dan duka. Oleh karena itu, sahabat dan saudaraku, bapak ibu orang tua yang kami muliakan, menciptakan generasi-generasi terbaik, zuriatan thayyibatan itu tidak mudah. Kita kembali kepada satu hadis Nabi, betapa sebagai orang tua punya kewajiban yang tidak boleh terabaikan. Di antara kewajiban itu adalah ayyuhsina ismahu. Ketika Allah berikan kepada kita keturunan, dan anak merupakan amanah dan anugerah yang terindah, berikan kepada mereka nama-nama yang terbaik. Karena nama itu adalah doa. Jangan kita cari nama-nama karena ngetren, karena mencontoh nama-nama orang yang mungkin saat itu dia terkenal,
Tapi kalau dia tidak menjadi contoh yang baik, jangan kita berikan. Karena nama adalah doa bagi kita. Kemudian kepada anak-anak kita, wa'addabahu, ajarkan anak itu beradab. Dia tahu tata krama, dia tahu sopan santun, adab dia berpakaian. Ajarkan anak-anak kita, apalagi yang wanita, sedari kecil dia sudah mampu menutup auratnya dengan baik. Ajarkan dia adab ketika bertemu orang yang lebih tua, adab ketika dia makan, adab ketika dia beristinja. Ini orang tua punya kewajiban yang tidak boleh dia abaikan. Ajarkan anak moralitas, supaya lahir generasi yang beradab dan berperadaban. Kemudian yang ketiga, wa ayu alimahul kitabah, warimayah wasibahah, wal faransiyah. Berikan kepada anak itu pendidikan yang terbaik. Dan hari ini, dalam situasi kehidupan kita di abad teknologi ini, berikan keseimbangan kepada anak. Selain dia menguasai teknologi, dia menguasai ilmu-ilmu pengetahuan sains dan sebagainya, alangkah mulia anak kita bekali dengan Al-Quran. Dia bisa membaca Al-Quran, supaya kita orang tuanya juga kelak mendapatkan mahkota, pakaian yang indah di akhirat, karena anak yang kita didik tulis baca Al-Quran. Anak juga bisa mendirikan sholat dengan baik, dia mengerti sejarah Islam. Hari ini kita perlu keseimbangan. Harusnya kita menangis dan sedih kalau hari ini generasi kita belum bisa baca Quran. Kita menangis kalau anak kita belum sujud kepada Allah. Apalagi yang kita banggakan di dunia ini. Berikan pendidikan yang terbaik dunia dan akhirat. Bahkan Nabi ajarkan, didiklah anak itu supaya sehat fisiknya. Ajarkan dia faransiyah, menunggang kuda. Sibahah, ajarkan dia berenang. Ajarkan juga dia memanah. Ini kan olahraga yang sangat menuntut ya bagaimana kita bisa menjaga kesehatan fisik, keseimbangan, bahkan kewibawaan dalam diri kita, bela diri, kita bisa menjadi generasi yang kuat untuk mempertahankan diri kita dari segala ancaman yang terjadi. Luar biasa Islam mengajarkan itu. Bahkan wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiban. Jangan berikan anak rezeki makanan yang tidak halal. Jangan dibawa pulang makanan yang tidak halal. Mungkin kita mencari rezeki dengan cara yang salah. Jangan sekali-kali kita bawa pulang. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap kerat daging yang tumbuh dari yang haram, itu sama dengan dia memasukkan bara neraka ke dalam perutnya. Apa yang kita makan, itulah yang akan menjadi karakter pada diri kita. Lihat lebah, yang dia makan yang baik-baik, dia menghasilkan madu yang menjadi obat. Jangan contoh lalat, dia hinggap di mana saja, bahkan di tempat-tempat yang kotor pun dia akan hinggap. Itu cermin yang tidak baik. Berikan rezeki dan makanan yang halal, supaya tumbuh generasi yang membahagiakan kita. Dan satu lagi, wa ayyuzawijahu idza adraka. Pada saatnya, nikahkan dia ketika dia telah dewasa. Nikahkan dia supaya akan lahir lagi generasi-generasi yang membahagiakan dan membanggakan kita semua. Demikian petunjuk Allah dalam Al-Quran. Sunnah An-Nabawiyah mengajarkan betapa pentingnya kita untuk menyelamatkan generasi kita, generasi bangsa kita dari segala ancaman, baik itu neraka di dunia, apalagi nanti di neraka akhirat. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.